Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi perpangkatan atau eksponen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materinya, kemudian memberi contoh soal. Berbeda dengan video sebelumnya, yang terakhir saya kasih soal yang bisa dicoba untuk diselesaikan. Nanti misalkan pengen tahu jawabannya benar apa enggak, silakan dituliskan di kolom komentar nanti di akhir video. Perpangkatan atau eksponen, definisinya begini. Ketika ada A pangkat N, itu berarti A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N kali. Itu perpangkatan. Contohnya begini, 5 pangkat 3 berarti 5 nya ada 3, 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Yang kebanyakan yang biasanya salah, 3 pangkat 3 langsung 3 kali 3 berarti 9. Yang sering salah itu. Tapi yang sebenarnya 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Demikian pula dengan negatif 2 atau min 2 pangkat 5 berarti min 2 nya ada 5 kali, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2 kali min 2 itu 4 positif, 4 kali min 2 itu min 8 negatif, min 8 kali min 2 itu 16 positif, 16 kali min 2 negatif 32. Nah yang bawah ini yang sering salah juga, min 5 kuadrat dikira min 5 kali min 5, padahal beda dengan soal yang min 2 ini. Ketika min 2 berarti kalau ada kurungnya berarti negatifnya ikut dikalikan seperti ini, tapi kalau tidak ada kurungnya berarti yang dikuadratkan hanya 5. Jadi kalau min 5 kuadrat berarti min 5 kali 5. Kalau pangkat 3 berarti min 5 kali 5 kali 5. Kalau pangkat 4 ya min 5 pangkat 4, misalkan min 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 4 kali. Dalam soal ini min 5 kuadrat berarti min 5 kali 5 sama dengan min 25. Ini untuk definisi dasarnya. Selanjutnya untuk yang perkalian eksponen, ini ada contoh yang nanti akan saya bahaskan. Ada 2 soal di sini yang intinya sama, yaitu penyederhanaan. Perkalian eksponen itu mempunyai sifat begini. Jika A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk penjelasannya begini, misalkan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 begini. Seperti perpangkatan di yang awal tadi, 3 pangkat 5 berarti 3 nya ada 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikalikan dengan 3 nya ada 2 kali, 1, 2. Begini. Nah, kalau kita hitung 3 nya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi secara hitung-hitungan, secara definisi dasar dari eksponen tadi menjadi 3 pangkat 7 karena ada 73 di sini yang dikalikan. Artinya ketika 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2 itu menjadi 3 pangkat 7 yang bisa dikerjakan secara langsung, yaitu pangkatnya ditambah sesuai dengan ini tadi, sifat yang ini tadi. Jadi yang 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 itu bisa dikerjakan langsung, yaitu 5 ditambah 2, 3 pangkat 7 ini secara langsung. Detailnya begitu. Misalkan yang lain, misalkan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2, sama ini ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5, yang pangkat 4, yang pangkat 2, 5 kali 5 ada 2. Jika kita teliti lagi, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 nya ada 6, berarti 5 pangkat 6. Kalau yang secara langsung berarti ditambahkan saja, 4 ditambah 2, 5 pangkat 6. Sama. Jadi ini prinsip yang dasarnya. Oke, sekarang untuk soalnya kita kerjakan sesuai dengan ini, sifat dari perkalian eksponen. Saya hapus dulu. Untuk soal yang pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. 3 pangkat 15 dikali 3 pangkat 32. Kalau ngerjakan seperti yang tadi pasti akan lama.
Jadi kita menggunakan sifat yang tadi, saya tulis di sebelah sini ya sifatnya. Ketika ada sini aja A pangkat M dikalikan A pangkat N, A pangkat M ditambah N. Nomor 1A sekarang. 3 pangkat 15 dikali 3 pangkat 32 berarti kalau saya tulis dulu 3 pangkat 15 ditambah 32. 15 ditambah 32. 5 tambah 2 itu 7, 1 tambah 3 itu 4. Berarti 3 pangkat 47. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B. 5 pangkat 72 dikali 5 pangkat 23. Berarti langsung 5 pangkat 2 ditambah 3 itu 5. Atau saya tulis dulu 72 ditambah 23. 5 pangkat 2 tambah 3 itu 5, 7 tambah 2 itu 9. Jadi 5 pangkat 95. Itu jawaban yang B. Kemudian jawaban yang C. A pangkat 5 sama ya, menggunakan huruf atau angka itu berusaha sama. Kalau bilangan pokoknya sama, ini bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya ditambahkan. A pangkat 5 dikalikan A pangkat 3 berarti langsung 5 tambah 3 berarti pangkat 8. Yang D, X pangkat 45, X pangkat 32, X pangkat 19. Kalau langsung berarti X pangkat 45 tambah 32 77 ya. 77 tambah 19. 7 tambah 9 itu 6, cuma 1. 7 tambah 1 8 tambah 1 tadi 9. 96, X pangkat 96. Yang terakhir untuk yang soal nomor 1 ada X plus Y kuadrat begini dikalikan X plus Y pangkat 6. Kalau kita sederhanakan karena X plus Y nya sama berarti pangkatnya saja kita jumlahkan. Ini tetap bentuknya X plus Y, pangkatnya 2 ditambah 6 8. Nah, itu untuk yang soal nomor 1 itu ya. Sekarang yang soal nomor 2 kita kerjakan. Soal nomor 2 saya hapus dulu. Prinsipnya sama. Yang nomor 2 sederhanakan juga, ada di situ 2x kuadrat Y pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 X pangkat 4 kali Y. Nah, kalau Y saja berarti dia pangkat 1. Kalau nggak ada angkanya pangkat 1. Sekarang 2 ini pangkat 1 berarti dikali 2 pangkat 3. Kalau saya kerjakan secara langsung, kalau saya tulis dulu ya, maksudnya 1 ini ditambah 3. 2 di sini pangkat 1, di sini 2-nya pangkat 3. Pangkatnya saya tambah 1 tambah 3. Kemudian kali X di pangkat 2, di sini pangkat 4 berarti ditambah 4. Kemudian untuk Y di sini pangkat 3 ditambah nggak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 X pangkat 6 Y pangkat 4. Nah, ini jawabannya untuk yang 2A. Untuk yang 2B, di situ ada 3A kuadrat B dikalikan 2AB kuadrat min 3A pangkat 3B. Nih. Nah, kalau ada penjumlahan pengurangan di sini soal yang B itu pengurangan. Kalau penjumlahan juga sama caranya. Berarti kita ngalikannya begini. Nah, dikalikan yang suku depan, kemudian dikalikan suku yang belakangnya lagi. Nah, begini. Sekarang dikalikan yang suku depan. 3 angka dikalikan angka, huruf dikalikan huruf. 3 kali 2, 6. Berarti angkanya 6. A kuadrat A.
A pangkat 2, A pangkat 1. Kalau saya tulis pangkatnya berarti dia 2 ditambah 1 gitu. Ini. Kemudian B-nya ini 1, ini 2, berarti 1 ditambah 2. Kalau paham langsung ya langsung. Kalau belum paham begini. 3 kali 3. 3 ini pangkat 1, pangkat 1. 1 tambah 1 begini. Langsung juga boleh. Kemudian A-nya ini 2, ini 3, berarti 2 ditambah 3. B-nya 1 sama 1, berarti 1 ditambah 1. Ketemunya adalah 6A pangkat 3, B pangkat 3, dikurangi 3 pangkat 2, A pangkat 5, B-nya pangkat 2. Kalau yang sudah paham, langkah ini tidak usah, tidak apa-apa. Jadi langsung 3 kali 2 langsung 6, A pangkat 2, A berarti A pangkat 3, B kali B kuadrat berarti B pangkat 3. Kemudian ini positif kali negatif, negatif atau min. 3 kali 3 9, boleh ditulis 9, boleh ditulis 3 kuadrat, sama saja. Dia lihat soalnya. Kalau uraian, ya boleh ditulis 3 kuadrat, boleh 9, boleh. Kalau pilihan ganda, lihat-lihat yang di pilihan gandanya. Kemudian A kuadrat, A pangkat 3 berarti A pangkat 5, langsung dijumlahkan. B kali B, B kuadrat. Nah, itu jawabannya yang nomor 2B. Untuk 2C, ini saya hapus dulu. Yang 2C, di situ ada X plus Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus Y. Nah, ini kita gunakan prinsip yang perkalian. Ada yang ngomong perkalian pelangi, boleh. Perkalian STV, boleh. Ini kali depan, kemudian kali belakang. Lalu, yang belakang ini, kali yang sini, kemudian kali yang belakang. Kali yang depan, kali belakang. Gini, ada 4 perkalian. Berarti hasilnya adalah X kali X kuadrat. Kalau yang sudah paham berarti ini 1, ini 2, berarti X nya pangkat 3. Kemudian X kali Y yang belakang itu, karena hurufnya beda atau bilangan pokoknya beda, berarti XY. Oke, kemudian Y kuadrat, X kuadrat, karena beda tandanya ya, ini plus juga tetap, berarti X kuadrat, Y kuadrat. Y nya di depan juga boleh, sama saja, tapi umumnya X yang depan, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian terakhir Y kuadrat sama Y berarti Y pangkat 3. Nah, jadi ketemunya adalah X pangkat 3 plus XY plus X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 3. Kemudian soal yang terakhir, yang nomor 2D. A kuadrat B pangkat 3 dikalikan A plus 2AB kuadrat min 3A kuadrat B. Langsung kalau misalkan sudah paham, berarti perkaliannya begini. Ada 3 perkalian begini. Yang depan ini kali suku yang awal, kemudian suku yang tengah, dan kali yang suku yang akhir. Nah, hasilnya angka, kalau di sini depan nggak ada angkanya berarti tetap 2. Kemudian A kuadrat, ini A berarti A nya pangkat 3. Ini 2 ditambah 1 berarti pangkat 3. B pangkat 3 nggak ada B nya berarti tetap B pangkat 3. Kemudian ini kali plus, tetap plus karena ini positif, ini plus positif juga, hasilnya plus. 2 kali 2, 2 pangkat 2, atau kita tulis 4 juga boleh. Kemudian A kuadrat, A berarti A pangkat 3, B pangkat 3, B pangkat 2 berarti B pangkat 5. 3 ditambah 2 jadinya 5. Kemudian terakhir plus kali min 2 kali 3 itu 6, A kuadrat berarti A pangkat 4, B pangkat 3, ini B saja berarti B pangkat 4 juga. 3 tambah 1 4. Nah, ini untuk penjelasan yang perkalian eksponen. Lalu soal yang bisa dicoba adalah soal berikut ini. Sama dengan soal yang awal, cuma angka-angkanya saya ganti.
Jadi misalkan pengen dicoba dikerjakan, boleh ditulis di komentar, boleh. Nanti misalkan kok pengen tahu jawaban saya benar apa enggak, pengen mencoba sudah paham apa belum, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi, kemudian saya tentukan ini sudah benar apa masih ada beberapa yang salah. Soal yang pertama, sederhanakan bentuk berikut sama ini 3 pangkat 20, 3 pangkat 37 dikalikan ya. Kemudian yang B, 1B 5 pangkat 65 dikali 5 pangkat 35. Kemudian yang 1C A pangkat 8 dikali A pangkat 7. Ini 7. Kemudian yang 1D X pangkat 21 dikali X pangkat 23 dikali X pangkat 46. Kemudian yang E X min Y pangkat 4 dikali X min Y pangkat 8. Kemudian yang 2 sederhanakan juga, bentuknya adalah yang 2A 2 pangkat 2 X pangkat 3 Y dikalikan 2 X pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian yang 2B 3A B kuadrat dikurung ini dikalikan dengan 2A kuadrat B dikurangi 3AB pangkat 3. Yang C X kuadrat dikurangi Y pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 3 dikurangi Y kuadrat. Kemudian yang soal yang terakhir 2A pangkat 3B dikalikan A kuadrat plus 2A kuadrat B dikurangi 3AB pangkat 3. Silakan dicoba dikerjakan. Jika ada pertanyaan juga silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.